Betapa kagetnya Edi Mulyadi ketika masyarakat Kalimantan sudah berada di Jakarta dan akan menjemput Edi Mulyadi untuk dihukum adat. Pada saat saya turun di pesawat 2 hari yang lalu, saya langsung berkunjung ke studio TV One untuk mencari yang bersangkutan. Untung beliau tidak ada di sana dan beliau tidak datang dalam diskusi tersebut. Apabila beliau datang, detik menit itulah akan saya tangkap yang bersangkutan. Inilah keberadaan kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pada saat rapat dengar pendapat di DPR RI, yaitu perwakilan Forum Dayak Bersatu menyampaikan, yaitu ketika datang ke Jakarta pada 2 hari yang lalu, dia langsung datang ke studio TV One dan ingin menemui Edi Mulyadi, dan bahkan perwakilan forum adat itu menyebut jika Edi Mulyadi ada di situ, maka detik itu pun, menit itu pun langsung ditangkap. Namun Edi Mulyadi tidak ada di studio TV One dan tidak hadir di acara tersebut. Nah, itu terbukti kan jika gertakan dari warga Kalimantan tersebut tidak main-main, tidak gertak sambal, bahkan sampai ingin menemui Edi Mulyadi, dan sekarang ini sudah ada di Jakarta. Dan dari berita-berita berikutnya juga ada 69 ormas yang siap akan menjemput Edi Mulyadi di Jakarta untuk dilakukannya hukum adat. Selain hukum positif juga akan dilakukan hukum adat. Nah, kira-kira Edi Mulyadi gimana ya? Mau apa enggak ya kira-kira dihukum adat di Kalimantan? Mengingat permintaan maaf Edi Mulyadi ditolak oleh warga Kalimantan dan meminta untuk dilaksanakannya hukum adat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Perwakilan Forum Dayak Bersatu mendatangi DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Di tempat tersebut, sejumlah perwakilan wilayah Kalimantan menyampaikan kegeraman mereka pada kader Partai Keadilan Sejahtera PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Perwakilan orang Dayak itu menyampaikan bahwa mereka datang ke Jakarta untuk menjemput Edi Mulyadi karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan. Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami akan jemput kamu karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan di Kalimantan. Tapi kamu sudah menghina kami, ujar Diki Samuel, perwakilan Kalimantan Utara. Diki juga mengancam agar Edi menyelesaikan masalah ini dengan datang ke Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu kalau kamu tidak ke Kalimantan untuk disidang adat, tambah Diki. Sementara perwakilan dari Kalimantan Timur Gabriel berkata lebih pedas dan mengancam menindak Edi karena juga menyebut kata monyet, kuntilanak, dan gendruwo dalam video yang viral tersebut. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet, gendruwo, kuntilanak yang dia katakan sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami. Kami tidak bermain-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, ujar Gabriel dengan nada tinggi. Edi Mulyadi disorot publik dan masyarakat di Kalimantan usai melontarkan kritik dan istilah-istilah rasis tentang Kalimantan yang menghina dan melecehkan masyarakat Kalimantan. Ia menyampaikan pendapat dan kritiknya di media sosial berkaitan dengan IKN Ibu Kota Negara dan proses pemindahannya. Diketahui Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu daerah perbatasan Indonesia Malaysia wilayah Kalimantan Barat meminta polisi memproses hukum Edi Mulyadi yang dianggap telah menghina masyarakat di Pulau Kalimantan. Edi Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru sebagai tempat jin buang anak. Kami minta Edi Mulyadi dan kawan-kawannya segera ditangkap dan diproses secara hukum pidana dan hukum adat, karena ucapan dia yang beredar di media sosial telah menghina dan merendahkan martabat masyarakat di Kalimantan.
kata Ketua DAD Kapuas Hulu Antonius Ain Pamero saat menyampaikan pernyataan sikap dikutip Antara pada Selasa 25 Januari 2022. Dalam pernyataan sikap tersebut, DAD Kapuas Hulu mengutuk keras ucapan Edi Mulyadi yang beredar di media sosial, menyebutkan berbagai hal tidak patut tentang penghuni Pulau Kalimantan. Karena itu, kata Adia, Dewan Adat Dayak Kapuas Hulu meminta polisi memproses hukum Edi Mulyadi bersama kawan-kawannya yang menghina masyarakat Kalimantan. Yang jelas kami minta Edi Mulyadi dan kawan-kawannya ditangkap dan diproses hukum pidana dan hukum adat yang ada di Kalimantan, kata Pamero. Terkait kasus yang sedang jadi sorotan, Bareskrim Polri mengambil alih penanganan seluruh pelaporan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Edi Mulyadi. Edi Mulyadi menyebut Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara IKN merupakan tempat jin buang anak. Penanganan ditarik Bareskrim Polri, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Selasa 25 Januari 2022. Secara umum, lanjut Ramadan, Polri menerima 3 laporan polisi terkait dugaan ujaran kebencian tersebut. 2 diantaranya diterima Bareskrim Polri dan 1 di Polda Kalimantan Timur. Kemudian ada juga 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap buntut dari pernyataan Edi Mulyadi. Seluruhnya diterima oleh Bareskrim dan Polda jajaran, yakni Polda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Dengan banyaknya pelaporan hingga pernyataan sikap itu, diputuskan penanganannya akan terpusat di Bareskrim Polri. Ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap ditarik di Bareskrim dan penanganannya oleh Bareskrim Polri, ujar Ramadan. Edi Mulyadi mendapat sorotan karena pernyataannya. Dia menyebut Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota negara IKN merupakan jin buang anak. Salah satu kutipan Edi Mulyadi yang diduga menghina Kaltim di konferensi persnya berbunyi, "Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak IKN baru." Diketahui terlapor kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi akan menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada Jumat 28 Januari 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Menurut Ramadan, kehadiran Edi dalam pemeriksaan sebagai saksi ini menyusul setelah penyidik melayangkan surat panggilan terhadapnya. Terkait Edi Mulyadi, setelah penyidik menyerahkan langsung surat panggilan, yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa besok hari Jumat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, ujar Ramadan pada Kamis 27 Januari 2022. Ramadan menjelaskan status perkara ujaran kebencian Edi Mulyadi sendiri kini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mengenai pokok perkara, penyidik katanya masih melakukan pendalaman bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ujar Ramadan. Sebelumnya, viral Edi Mulyadi menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Pernyataan itu lantas menyulut reaksi dari masyarakat adat Dayak. Edi Mulyadi akhirnya meminta maaf kepada seluruh pihak yang kecewa dan marah atas pernyataannya tersebut. Dia berdalih, diksi tempat jin buang anak bukan bermaksud menghina, namun lebih diartikan sebagai penggambaran tempat yang jauh. Diketahui juga perwakilan Forum Dayak Bersatu mendatangi DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Di tempat tersebut, sejumlah perwakilan wilayah Kalimantan menyampaikan kegeraman mereka pada kader Partai Keadilan Sejahtera PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Perwakilan orang Dayak itu menyampaikan bahwa mereka datang ke Jakarta untuk menjemput Edi Mulyadi karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan. Edi Mulyadi, "Kami sekarang ada di Jakarta. Kami akan jemput kamu karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan, karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, tapi kamu sudah menghina kami," ujar Diki Samuel, perwakilan Kalimantan Utara. Diki juga mengancam agar Edi menyelesaikan masalah ini dengan datang ke Kalimantan. "Kami akan tunjukkan kepada kamu kalau kamu tidak ke Kalimantan untuk disidang adat," tambah Edi.
Sementara perwakilan dari Kalimantan Timur, Gabriel berkata lebih pedas dan mengancam penindak Edi karena juga menyebut kata monyet, kuntilanak, dan genderuwo dalam video yang sudah viral. Sampaikan kepada Edi Mulyadi bahwa monyet, genderuwo, kuntilanak yang dia katakan sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Inilah keberadaan kami tidak main-main, tidak hanya sekedar gertak-gertak saja, ujar Gabriel dengan nada tinggi.